Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pertama, Pak Guru mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur anakku semua? Karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, keafiatan, kesempatan, sehingga di pagi yang segar ini kembali kita dalam rangka melaksanakan salah satu perintah agama kita untuk datang menuntut ilmu. Salawat teriring salam tak lupa ya. Saya mengajak kepada kita semua anak semua, mari kita tawasulkan salawat junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti fi yaumil akhir termasuk daripada umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai belajar untuk mengambil barokah ya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, bahkan sedari tadi pagi, bangun pagi itu ada keberkahan dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebelum pembelajaran kita mulai, doa, silakan anakku ketua kelas Desi untuk memimpinnya. Silakan. Baiklah teman-teman semua, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, demikian ya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan doa kita akan membuka segala pintu apapun yang kita cari, termasuk pada saat ini untuk menuntut ilmu. Baik anak-anakku semua, sekarang Pak Guru akan absen kehadiran kalian ya. Yang pertama, Apriani Hidayah hadir? Hadir. Helmiati, anak-anakku semua yang Pak Guru banggakan ya. Sebelum kita mulai materi indahnya ikhlas dalam beribadah, Pak Guru akan sampaikan dulu apa tujuan materi pada pertemuan kali ini ya. Yang pertama adalah kalian harus bisa membaca surah Al-An'am ayat 162 sampai dengan ayat 163 dengan baik dan benar. Kemudian kalian juga harus bisa nanti menyebutkan makna mufradat yang terkandung pada setiap kalimat pada surah Al-An'am. Namun sebelumnya anakku, mari kita sama-sama saksikan video ya. Tapi sebelum video, Pak Guru akan membacakan surah Al-An'am ayat 162 sampai dengan 163. Tolong disimak, silakan dibuka Al-Qur'annya ya. Sudah dibagikan tadi kan? Pak Guru akan contohkan, Pak Guru akan bacakan surah Al-An'am ayat 162 sampai dengan ayat 163. Tolong diperhatikan baik-baik, dicermati, disimak ya. Kemudian juga nanti Pak Guru akan langsung terjemahkan perkatanya ya. Silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya ya. Udah semua? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Perhatikan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati,
hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Perhatikan anakku, kita lanjut. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan, yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, pertama-tama berserah diri atau sebagai orang muslim. Demikianlah aku diperintahkan sebagai orang yang pertama-tama menyerahkan diri sebagai seorang muslim. Baik anak-anakku semua yang Pak Guru cintai, yang Pak Guru banggakan. Jadi tadi sudah Pak Guru bacakan surah Al-An'am sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ingat tujuan awal tadi, kalian harus bisa membaca surah Al-An'am ayat 162, 163 dengan baik dan benar. Dan yang isinya tentang keikhlasan di dalam beribadah. Anak-anakku semua yang Pak Guru cintai, untuk mendalami pemahaman kalian tentang bagaimana sih ikhlas dalam beribadah, ya, Pak Guru akan putarkan slide video, dan video ini nanti akan jadi bahan diskusi untuk kita bersama. Kira-kira apa yang jadi masalah yang harus kita amati sama-sama nanti. Kemudian nanti kita akan buat kelompok diskusi, ya, untuk mengamati video yang akan Pak Guru tampilkan. Baik anak-anakku semua yang Pak Guru cintai banggakan, ya. Jadi tadi Pak Guru sudah putarkan video pendek tema ikhlas dalam beribadah. Nah, kira-kira dari video yang Pak Guru putar tadi, apa yang bisa kalian amati? Mungkin ada yang bisa jelaskan pengamatan kalian apa tadi? Ya, mungkin Desi? Yang menurut saya Pak Guru yang dapat kita ambil dari video yang tadi, bahwa kita harus percaya, yakin dan ikhlas jika kita memberi kepada orang lain berupa uang. Itu kita harus percaya kepada Allah bahwa apa yang kita beri itu akan diganti sama Allah. Yang kita berikan walaupun itu sedikit, yakin akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Seperti itu ya. Ya, kasih aplaus dulu untuk Desi ya. Oke, mungkin anakku yang lain bisa menanggapi. Kira-kira mungkin Siti Halimatul Zahra, apa yang diamati dari video yang kita saksikan sama-sama? Silakan, Siti. Menurut pendapat saya, hal yang dapat dipetik dari video tadi dapat memotivasi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Ya, silakan, lanjut. Bahwa walaupun uang kita sedikit, tidak mengurangi rasa ikhlas kita untuk berapa? Oke, ya, kasih aplaus untuk anak kita ya. Yang lain mungkin? Iya, anak-anakku semua yang Pak Guru cintai, bahwa jadi terkait masalah tema tadi, video yang sudah kalian saksikan itu ya sedikit Pak Guru bahas, itu menggambarkan bagaimana kehidupan seseorang yang memberi tanpa ada rasa. Yang pertama itu adalah walaupun dia punya sedikit rezeki, tetap punya keyakinan dalam hatinya yang ikhlas. Ketika memberi sesuatu pada orang lain, aku yakin akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih banyak. Ya, seperti itu ya. Baik anak-anakku semua, sekarang kita akan lanjut pada sesi diskusi. Pak Guru akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B. Baik anak-anakku semua yang Pak Guru cintai, tadi Pak Guru udah bagi kelompoknya. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk menulis, ya, menulis nama kelompoknya. Kelompok A, atau terserah kalian mau namakan kelompoknya yang paling unik apalah. Yang penting masing-masing kelompok itu tulis namanya.
Kemudian nanti setiap kelompok itu akan Pak Guru tugaskan untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Jadi tema diskusinya itu adalah makna mufradat surah Al-An'am ayat 162 ya. Silakan ya. Baik anak-anakku, waktu diskusi 10 menit sudah habis. Nah sekarang waktunya kalian per kelompok untuk satu orang ketua kelompok untuk maju atau di sini saja untuk menyampaikan hasil diskusi tentang ikhlas beribadat, terutama tentang mufradat itu ya. Silakan mungkin kelompok siapa yang mau maju duluan? Silakan kelompok A. Silakan kelompok A untuk menyampaikan hasil diskusi atau penemuannya tentang mufradat surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Saya dari kelompok A ingin menyampaikan kalimat atau mufradat yang pada potongan surah Al-An'am ya. Pada potongan surah Al-An'am. Yang pertama, kul yang artinya katakanlah Muhammad, inna salati. Artinya sesungguhnya salatku. Wa nusuki, hidupku, wa mahyaya, dan matiku. Sekian. Dah. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Alhamdulillah sudah. Ya. Sekarang kelompok mau mana duluan ini? Mau kelompok B atau kelompok C? Kelompok C masih sibuk berdiskusi ya. Mana kelompok C udah siap? Silakan, kita persilakan untuk kelompok C. Ya. Luar biasa semangat sekali kelompok C ini ini diskusi. Oke, silakan. Baiklah, saya dari kelompok C ingin menyampaikan hasil diskusi. Silakan diperhatikan aku semua ya. Kita sama-sama perhatikan untuk temannya ya. Dari Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La syarikalah, ada sekutu baginya, walidzalika, dan demikianlah umirtu, yang diperintahkan kepadamu, awalul muslimin. Pertama, berserah diri. Berserah diri, jangan terserah diri ya. Makin enggak apa-apa ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok ya. Oke. Sekarang kelompok B. Silakan kelompok B. Silakan Tiara. Tiara ya ketua kelompoknya. Silakan. Baiklah, saya dari kelompok B ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok B. Wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Sekian, terima kasih. Ya. Sekian, terima kasih. Singkat, padat dan jelas ya. Kita kasih aplaus dulu untuk ya. Luar biasa anakku semua semangatnya dalam berdiskusi ya. Jadi tadi di kelompok C itu penerjemahannya agak sedikit keliru mungkin anakku ya. Di kalimat apa tadi? Silakan dulu. La syarikalah dan tidak ada sekutu baginya ya. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah yang diperintahkan kepadamu dari katanya ya. Dan yang seharusnya adalah yang seharusnya dan demikianlah diperintahkan kepadamu atau kepadaku. Ya, kelompok C kepadaku atau kepadamu? Kepadaku ya. Jadi dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk tim diskusi pada kali ini anakku semua. Baik anak-anakku semua yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, dari tadi kita sudah diskusi. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan isi atau kandungan yang dalam surah Al-Bayyinah ayat 162
sampai dengan ayat 163, di mana terdapat 5 poin kandungan yang terdapat dalam surah Al-An'am tersebut. Yang pertama adalah di sana itu terkandung tentang perintah Allah Subhanahu wa taala pada umatnya untuk berkeyakinan bahwa salatnya, hidupnya dan matinya hanyalah untuk Allah semata ya. Jadi salatnya, kehidupannya, segala-galanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulang bahwa harus yakin bahwa salat kita, kehidupan kita, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini adalah semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk yang lain ya. Kemudian yang kedua adalah Allah adalah Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Artinya apa? Bahwa yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Paham ya? Nah, jadi la syarikalah di sana tertulis jelas dalam surah tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh kita mensekutukan Allah, tidak boleh kita mendoakan Allah dengan sesuatu apapun. Apalagi dalam ritual ibadah. Hal pertama yang dilakukan oleh seorang Luqmanul Hakim ya, perintah bagaimana beliau mendidik anaknya dalam surah Al-Luqman, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan suatu apapun, karena kesyirikan itu adalah sungguh perbuatan yang sangat agung, artinya sangat parah seperti itu ya. Kemudian kandungan yang ketiga ya adalah perintah Allah pada umatnya untuk ikhlas dalam berkeyakinan. Ya tadi itu. Jadi betul-betul secara totalitas anakku ya, secara totalitas kita harus yakin ya. Dalam berkeyakinan itu harus jangan ada keraguan. Dalam berkeyakinan, meyakini sesuatu. Ya contoh tadi dalam video tadi itu ya, memberi dengan penuh ikhlas, kita yakin bahwa akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Oke itu ya. Kandungan yang keempat adalah beramal, beribadah, beramal dan menjadi orang yang pertama dalam kaumnya yang berserah diri. Artinya apa di sini? Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang pertama dalam beramal, dalam beribadah ya. Artinya disinilah kompetisi dalam kebaikan itu, terutama dalam hal beribadah, dalam hal beramal. Baik anak-anakku semua, mungkin itu saja materi pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan berkah anak-anakku semua. Jadi sekali lagi Pak Guru akan menyimpulkan bahwa surah Al-An'am ini terkandung banyak perintah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Yang pertama sekali lagi adalah untuk berkeyakinan bahwa apapun jenis ibadah kita seperti sholat, hidup dan mati kita ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Guru ringkas saja isi kandungannya adalah senantiasa kita melakukan amal soleh untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Anak-anakku semua yang Pak Guru cintai, demikian pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah untuk kita semua. Dan mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat anak-anakku semua. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.